Shalom sahabat GPIB, perkenalkan saya Pendeta Yakobus Frederick Nahumuri, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Efrata di Taluk Kuantan, Pospelkes Bukit Sion PT Tribakti Sarimas, dan Pospelkes Maranatha PT Cerenti Subur. Kembali lagi dalam program GPIB Morning Call GPIB. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum memulai rangkaian kegiatan di hari ini, pekerjaan, usaha, dan seluruh kegiatan sahabat GPIB, maka mari saya mengajak untuk bersama kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum masuk dalam perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan, karena hanya syukur yang kami dapat naikkan atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami terima sampai di pagi hari ini. Istirahat Engkau boleh berikan kepada kami semalam, maka di pagi hari ini kami menyambut berkat-Mu yang baru. Untuk itu Tuhan, kami mau melandasi seluruh berkat dan aktivitas kami di hari ini dengan firman Tuhan. Berkata-katalah kepada kami melalui firman-Mu, karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Dan hamba siap Engkau pakai selaku pelayan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan dan perenungan di pagi hari ini sesuai terambil dari Sabda Bina Umat yang dilandasi melalui firman Tuhan, Kisah Para Rasul 27 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-44. Kisah Para Rasul 27 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-44 yang menyatakan bagi kita, namun mereka membentur dasar pasir sehingga terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Namun perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia mencegah mereka melaksanakan niat mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua naik ke darat dengan selamat. Demikian panjang firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Sahabat GPIB, kita sudah di ujung perikop pasal 27. Pasal yang kita sudah bahas dan menjadi perenungan kita pagi dan malam. Kita tahu bersama bahwa dalam pasal 27 ini membahas Paulus yang menjadi tawanan, dan ia akan dibawa ke Roma dengan tawanan lainnya. Dan pasal 27 ini membahas pelayaran Paulus dan tawanan lainnya bersama perwira Julius ke Roma. Walaupun begitu, pelayaran kali ini tidak mudah bagi Paulus dan rombongan, sebab mereka harus menghadapi badai dan angin yang kencang, bahkan harus membuang muatan mereka, benda hingga persediaan makan bagi mereka. Di tengah-tengah ancaman yang dihadapi oleh mereka saat pelayaran, Paulus beberapa kali memberikan masukan dan nasihat sebagai seorang rasul. Namun sayangnya terdapat di ayat yang ke-10 dan ke-11 pasal 27 ini, apa yang dikatakan oleh Paulus sama sekali tidak diindahkan, tidak diterima, karena menganggap nakoda dan jurumudi kapal lebih memahami pelayaran saat itu. Lagi dan lagi Paulus mencoba memberikan nasihat sebagai bentuk perhatian Paulus kepada mereka. Daripada ayat 34 dan ayat 36, di sana terlihat bahwa Paulus kembali memberikan perhatian bagi seisi kapal. Sampai akhirnya kapal yang mereka gunakan kandas sebelum sampai di daratan. Kapal yang rusak dan
berakibat para tawanan dapat melarikan diri. Sehingga para tentara akan segera membunuh para tawanan dan membuang mereka di lautan. Ini cara para tentara menyelamatkan diri dari tanggung jawab mereka atas tawanan tersebut. Namun, perwira Yulius sejak awal dikatakan bahwa dia sangat memberikan perhatian dan sangat baik kepada Rasul Paulus. Perwira Yulius ingin menyelamatkan Paulus dari rencana para tentara tersebut. Dikatakan pada ayat 43 bahwa perwira Yulius menyuruh seluruh orang yang dapat berenang untuk terlebih dahulu berangkat dan lompat untuk menyelamatkan diri segera ke daratan. Dan yang lainnya akan menyusul dengan berenang dibantu oleh pecahan-pecahan kapal yang saat itu berada di sekitar mereka. Jemaat Tuhan, sahabat GPIB, dari kisah perjalanan pelayaran Paulus saat ini, bersama dengan perwira Yulius dan rombongan, maka ada hal yang dapat menjadi perenungan serta refleksi bagi kita sebagai pembaca masa kini. Pertama, kita belajar dari sikap Rasul Paulus, sikap yang dimana sekalipun suara kerasulannya saat itu tidak didengarkan, namun dia tidak pernah berhenti memberikan nasihat dan masukan yang baik bagi perwira, nakoda, dan jurumudi. Sebab, mengapa? Karena Paulus mengetahui apa yang ia lakukan baik dan benar, serta Tuhan terlibat dalam pelayaran saat itu. Sahabat GPIB, hal ini mengajarkan kepada kita dalam situasi terasingkan, situasi yang membuat kita rendah, sebab suara kita seringkali tidak didengarkan. Namun janganlah untuk berputus asa. Kita harus menggumuli, kita harus tetap mendoakan. Berdoalah kepada Tuhan dan tetaplah bersuara untuk kebaikan dan kebenaran yang berdampak bukan bagi diri sendiri, melainkan juga bagi banyak orang di sekitar kita. Kedua, yang menjadi bahan refleksi bagi kita saat ini, jika saat ini sahabat GPIB, saya dan saudara diberikan oleh Tuhan posisi yang baik sebagai seorang pemimpin di tempat kerja, di sekolah, di tempat usaha, bahkan tempat pelayanan dimanapun kita berada, maka jadilah perwira di masa kini yang menjadi perwira Yulius yang mengeluarkan perintah yang menyelamatkan. Tak jarang di dunia pekerjaan akan ditemukan perintah-perintah yang menyesatkan, perintah yang menjatuhkan sesama manusia. Namun kiranya jabatan yang dipercayakan kepada kita, saya dan sahabat GPIB, dapat digunakan dengan takut akan Tuhan, sehingga perintah yang kita berikan, baik di dalam keluarga, baik di dalam kantor maupun gereja sekalipun, adalah perintah yang memerdekakan orang lain, perintah yang membawa kesukaan dan kabar baik bagi orang lain, dan bagi banyak orang, bahkan bagi seluruh ciptaan Tuhan. Tuhan memberkati perjalanan setiap orang yang senantiasa menyuarakan suara kebenaran, dan setiap mereka diberkati atas setiap tindakan yang penuh hikmat daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Baik, sahabat GPIB, demikian jauh perenungan kita tadi. Maka saat ini saya mau mengajak sahabat GPIB untuk masuk dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Kami kembali dalam ungkapan syukur kami ya Tuhan, karena kami telah diizinkan di pagi hari ini bersama bersekutu dalam kemajuan teknologi via YouTube. Kami dapat duduk bersama dan membaca Alkitab bersama-sama. Dan firman Tuhan telah kami dengar bersama.
Biarlah ya Tuhan firman yang sudah kami dengar tadi tidak berlalu begitu saja. Tetapi setiap kami yang telah memberitakan, bahkan yang mendengarkan dimanapun kami berada, dapat mengerti, memahami, bahkan juga melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa juga bagi GPIB secara sinodal, secara khusus dalam setiap program dan kegiatan yang sudah dan akan berlangsung. Kami berdoa untuk penyelenggaraan PST di tahun ini. Secara khusus akan dilaksanakan di kota Samarinda. GPIB Jemaat Immanuel Samarinda. Maka ya Tuhan, kami memohon kepadamu agar kiranya Engkau menjadi Allah yang ikut terlibat bersama dengan seluruh panitia acara, bahkan seluruh anggota yang terlibat di dalam kegiatan. Tuhan boleh memberkati seluruh kebutuhan, keperluan, Tuhan penuhi sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami berdoa agar kiranya Engkau berikan kesehatan, baik fungsionaris majelis sinode dan setiap mereka yang akan memberikan diri dan waktu dalam kegiatan persidangan di bulan Maret nanti. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dan memohon kepadamu juga untuk persiapan penyelenggaraan peneguhan pendeta GPIB yang juga akan diselenggarakan di bulan Maret. Tuhan berkati jika saat ini mereka sedang dalam evaluasi dan kegiatan di Lawang dan Malang. Tuhan berkati tim kerja yang melayani demi lahirnya para pelayan hamba-hamba Tuhan di GPIB. Tuhan boleh berkati seluruh persiapan para pelayan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang tersebar dimanapun, sampai pada pos pelayanan dan kesaksian. Kiranya Engkau memberkati para hamba-hamba Tuhan, para majelis, pelaksanaan majelis jemaat, bahkan seluruh unit-unit misioner di masing-masing jemaat. Mereka yang telah memberikan diri juga untuk jalannya kegiatan gerejamu dimanapun berada. Tuhan boleh memperlengkapi dan memberkati mereka. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami juga berdoa untuk pribadi lepas pribadi. Kami akan melangsungkan dan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan kami di pagi hari ini sampai di malam hari. Maka biarlah Engkau saja ya Allah yang memberikan Roh-Mu yang kudus, yang memampukan membimbing kami, menolong, mengarahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Banyak doa yang ingin kami naikkan, tapi Engkau yang tahu seluruh isi hati kami. Dan Engkau akan jawab setiap doa dan harapan kami sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu saja. Kami telah berdoa kepadamu Yesus Kristus, sumber kehidupan dan kekuatan kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan dan doa kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom.